Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah diberikan kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan, bercerita mungkin ya, sharing tentang kemarin saya sempat terkena COVID-19, yang mana teman-teman banyak sekali yang menanyakan pertama gejala-gejala apa yang dirasakan dan kenapa sampai isolasi, sampai ke rumah sakit. Nah, jadi teman-teman, saya nggak tahu saya terkenanya di mana. Kebetulan waktu itu sering bolak-balik rumah sakit karena papa sakit. Nah, mungkin kondisi badan atau imun saya lagi turun, alhasil ya kena juga ya. Papaku bukan sakit COVID, tapi akhirnya papa kena juga. Entah saya atau papa yang menularkan, kita nggak pernah tahu. Yang jelas di situ awalnya saya diare, panas dingin, terus diare, panas dingin, pilek, sempat pilek sebentar. Nah, yang paling parahnya itu penciuman itu tidak ini ya, tidak bisa mencium bau apapun. Di sini mulai curiga. Nah, mual, kalau makan itu benar-benar berjuang karena pengennya muntah lagi. Bukan kebetulan ya, saya pikir waktu itu saya itu tipes, karena kebetulan waktu itu awal bulan Desember benar-benar lagi hektiknya pekerjaan. Saya kira saya tipes, tapi ternyata setelah swab saya positif. Nah, gejala-gejalanya itu seperti itu. Demamnya seperti apa? Demamnya itu naik turun. Pokoknya kayak tipes aja gimana. Demam sempat naik turun. Tapi ini gejala nggak selamanya saya terus yang lain pernah COVID sama ya. Kita semuanya beda-beda. Gejalanya beda-beda tiap orang. Kebetulan saya dapatnya gejala itu diare, mual, sempat muntah juga, demam, terus apa lagi Beb? Ya itu nggak ada rasa juga, jadi sempat minum obat juga ya sama aja gitu. Biasanya kan saya nggak bisa minum obat, pahit pun jadi tidak berasa apapun. Itu dari gejalanya. Pemulihannya bagaimana? Pemulihannya kita harusnya cukup ya, cepat gitu. Kalau misalkan kitanya bahagia, kitanya seneng, karena di rumah sakit pun, saya masuk rumah sakit setelah bergejala. Teman saya menyarankan untuk di ronsen karena kondisi saya itu panas dingin, panas terus, udah gitu demam, nggak turun setelah beberapa hari. Alhasil di ronsen ternyata paru-paru kanan saya ada bercak COVID. Khawatir ada serangan sesek, makanya saya disarankan untuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit dikasih obat apa nih? Nah, di rumah sakit itu obatnya itu vitamin, banyaknya vitamin, terus ada namanya apa gitu ya. Nanti dikirim-kirimin nanti dikirimin ya. Ada obat-obatnya ya, khusus virus pokoknya si obat itu. Kalau di rumah sakit saya plus disuntik kanan kiri setiap hari. Kebetulan waktu itu dokternya bilang seperti ini, kalau teteh demam tinggi terus saya infus ya. Nah, alhamdulillah saya minum banyak langsung, qadarullah lepas dari infus. Tapi setiap hari disuntik kiri kanan sampai bilang, aduh aku sakit banget tangan, udah capek nih. Akhirnya perut yang disuntik, kebayang kan? Perut suntik kiri kanan, capek lagi, perutnya udah sakit, pindah lagi ke tangan. Dapat 12 hari di rumah sakit. Nah, udah gitu, city value pertama itu di angka 3 waktu pertama kali sebelum masuk rumah sakit. City value yang kedua, swab pertama di rumah sakit, itu saya down ke angka 20 sekian lah. Nah, karena apa? Saya kaget, sampai saya tanya, apa ini beda lab? Apa karena saya kena virus lagi di rumah sakit, apa bagaimana gitu kan? Nggak taunya mungkin saya sadar saat itu papa meninggal karena COVID juga. Jadi pikiran saya emang benar-benar nggak bisa. Kalau orang bilang ayo bahagia, gimana caranya ketika kita ditinggal orang tua, kita mau bahagia gitu. Di situ saya down, minta pulang, tapi nggak bisa karena kakak khawatir malah nularin ke semuanya. Dan saya pun berpikir iya ya, ini resikonya tingkat tinggi, meskipun suami saya siap untuk menjaga gitu, tapi enggak deh. Akhirnya baik, saya berjuang 1 minggu lagi di rumah sakit, doakan.
berjuang lagi di rumah sakit sampai di angka titik masih positif. Kebayang dong, 3 kali swab masih positif, yang mana belum pernah meluk mama sama sekali. Waktu denger papa meninggal, aku tahu aku ada di sana, hanya bisa ngedenger nangisnya mama, dan aku nggak boleh meluk siapapun. Aku diem aja, diem, benar-benar diem, nangis karena ya nggak boleh bertemu siapapun. Nah, sampai-sampai jadi pengen benar-benar cepet pulang ketemu mama, meluk gitu ya. Akhirnya swab ketiga masih positif, tapi city value saya ada di angka 35. Langsung temanku kebetulan bilang, kayaknya kamu bisa deh isolasi mandiri. Alhamdulillah waktu itu ada temen yang bagian lab selalu ngabarin, saya selalu kepo juga tentang rekam medis kondisi ya. Risma, paru-paru kamu sudah baik nih, kayaknya boleh kalau misalkan kamu pulang. Nah udah gitu bagian yang lainnya, city value kamu ada di posisi 35, tidak terlalu menularkan, tapi tetap harus protokol kesehatan dan pakai masker dan isolasi mandiri. Akhirnya sepakat keluarga ngambil saya dari rumah sakit, ngambil paksa mungkin ya, karena kalau dari sisi rumah sakit saya masih harus berada di sana dirawat. Saya minta, benar-benar saya minta, mohon untuk pulang. Keluarga sudah minta untuk pulang juga. Akhirnya di ACC pihak rumah sakit. Alhamdulillah setelah pulang saya isolasi mandiri lagi sendiri. Pulangnya nggak ke rumah mama dan masih belum bisa ketemu mama. Sendiri isolasi lagi, dapat 1 minggu. 1 minggu isolasi, benar-benar di sana disupport banget. Mulai dari makan udah mulai enak, udah mulai berasa kan. Nah, mulai dari makanan, madu, terus saya konsumsi kustul hindi juga, benar-benar semua yang dianjurkan. Terus setiap malam itu kita madu, air hangat, udah minumnya terus air hangat, uapnya kita hirup ya, kita hisap terus. Nah seperti itu. Jadi setelah 1 minggu itu dokter menyarankan 14 hari lagi, mungkin karena berpikir kalau 14 hari lagi pasti negatif, dan karena swab mandiri itu cukup ya mengeluarkan biaya, akhirnya menyarankan 14 hari. Tapi saya berpikir toh di rumah sakit juga seminggu sekali saya di swab, kita coba. Akhirnya saya berpikir ya swab aja dulu, karena kondisi badan saya sudah baik, sudah enak, sudah semuanya sudah normal. Mintalah swab diantar, sampai akhirnya tanggal 30 Desember saya swab, 31 keluar hasil, alhamdulillah negatif, dan saya bisa pulang. Teman-teman di sini mungkin lebih berhati-hati, jaga protokol kesehatan, terutama teman-teman yang belum dan yang nggak percaya adanya COVID. Saya menyaksikan sendiri dan saya merasakannya sendiri, gimana menggigilnya saya di rumah sakit, gimana serangan-serangan virus itu. Mungkin waktu itu saya menggigil, saya demam, mungkin si virus itu lagi berantem ya sama imun saya gitu. Nah ini tuh nyata, benar-benar ada. Saya termasuk orang yang senang bermain, jalan-jalan kemana-mana bebas meskipun saya pakai masker. Sekarang saya lebih hati-hati, bahkan mungkin karena saya tahu kondisi ruangan isolasi bagaimana. Teman-teman kebayang nggak sih, kita lagi tidur tenang, tiba-tiba ada yang teriak keluar kamar, tolong, ada apa, engap, apa sesek katanya gitu. Yang sesek itu ternyata teman sebelahnya. Sampai akhirnya suster pada sibuk kan, lari-lari masuk ke kamar. Akhirnya yang tadi dibicarakan langsung masuk ke ICU. Nggak lama, pokoknya banyak sekali kejadian. Nggak lama saya kan suka kepo ya, suster, kenapa biasanya kasih obat jam segini, misalkan jam berapa biasanya, maghrib lah ya, setelah maghrib, kok datangnya jam 8 gitu kan. Iya teh, baru ada pasien baru. Udah misalkan pagi-paginya, suster kok lama masuknya. Ya teh, ada yang meninggal. Kebayang nggak? Di mana yang meninggal? Innalillahi, ruang belakang teh katanya, nomor sekian, kamar sekian, masih satu bangsal sama saya. Jadi benar-benar ya berjuang keras ya. Satu kamar kebetulan saya 2 orang. Kebayang nggak sih? Dalam 2 orang ini sebelah saya ibu-ibu. Nah ibu-ibu yang benar-benar udah wah luar biasa perjuangannya. Infus dari atas ke bawah udah nggak bisa,
akhirnya diinfusnya lewat kaki. Tapi beliau salah satunya sebagai motivasi saya juga, sama sebagai semangat saya ketika saya makan keluar, saya makan mual, saya ngelihat box nasinya aja, saking apa ya namanya, saking nggak nafsunya, saking itu virusnya tuh nggak, pokoknya wah nggak enak, lihat box nasi aja muntah, udah nggak muntah mual, sampai minta dikirimin makanan dari rumah, tetap makannya sedikit karena nggak mau nerima. Cuman saya ingat pesannya, salah satu penguatan imun dari makanan, makanya terus dipaksakan. Nah, ibu-ibu ini ya mengajarkan saya juga, kayak ngeliatin kalau misalkan ini loh di ruang isolasi kemarin papa sempet di ruang isolasi sendiri, pakai pampers, dan ya semuanya kayak ngeliatin, oh begini di ruang isolasi kalau orang tua. Kalau saya kan ibaratnya masih muda, alhamdulillah masih dikasih sehat gitu ya, gejalanya gejala ringan, nggak ada sesak, nggak, kecuali kalau saya sholat mulai batuk-batuk sesak, saya masker pakai kayu putih, pakai tisu kayu putih, itu batuk-batuk ya ujung-ujungnya agak engap dikit tapi nggak sesak alhamdulillah. Jadi saya tidak menyentuh oksigen selama isolasi, tidak menyentuh infusan, tidak, tapi ya itu capeknya disuntik setiap hari. Ya teman-teman, nanti kita akan lanjutkan ceritanya bagaimana suasana di ruang isolasi dan apa persiapan ketika orang tua kita ada di ruang isolasi. Jadi seolah Allah itu ngasih tahu, ini loh kayaknya ya Allah tuh ya ngasih tahu, ini loh waktu papa di ruang isolasi kenapa sampai meninggalnya, ngedown banget, kenapa. Nah nanti kita cerita ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Silakan kalau mau bertanya bisa langsung japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.